Baik, saya ucapkan shalom buat kita semua. Kita bersyukur masih diberi kesehatan hingga saat ini, dan saya percaya perlindungan Tuhan juga melimpah bagi kalian semua. Tidak terasa sudah lebih kurang 4 bulan kita tidak bertemu karena kalian baru saja menyelesaikan PKL. Dan untuk pertemuan perdana ini pun kita masih belum bisa tatap muka berhubung karena masih dalam status pandemi, jadi harus social distancing dan work from home. Baik, hari ini kita akan masuk pembelajaran kita tentang pernikahan Kristen. Dan sebelumnya kita sudah belajar dari bab 1 sampai bab 4 tentang keluarga. Saya harap semuanya masih ingat ya apa yang sudah kita pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang keluarga. Apa itu keluarga? Kemudian apa-apa aja unsur dalam keluarga, fungsi-fungsi dalam keluarga ya. Saya hanya akan review sedikit saja tentang keluarga ya. Keluarga merupakan lembaga tertua yang diciptakan oleh Allah. Ya, Allah adalah sang inisiator keluarga. Kenapa? Karena keluarga dibentuk melalui kehadiran Adam dan disusul Hawa. Mereka beranak cucu dan menjadi sebuah keluarga. Dalam keluarga tidak hanya ada unsur ayah, unsur ibu, unsur anak, suami, istri, dan anak-anak. Kemudian mereka juga memiliki peran masing-masing ya. Sudah saya jelaskan dan silakan dibolak-balik bukunya supaya tidak lupa. Baik, kita akan masuk ke materi berikutnya tentang pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen ya. Ada bacaan Alkitabnya dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Saya akan tunjukkan saja, bisa kalian baca dengan cepat ya. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Ya, di sini bisa kalian baca ya dengan cepat saja. Saya akan tarik ke bawah. Ya, jadi ini sudah kalian baca secara cepat ya. Jadi itu merupakan awal bagaimana akhirnya Hawa diciptakan. Dan di sana kita bisa melihat ayatnya yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Kemudian ayatnya yang ke-25, ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, kemudian Matius 19 ayat 6, ini ayat yang sangat terkenal. Saya akan tunjukkan Matius 19 ayat ke-6. Ya, saya akan bacakan. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia ya. Katakan amin. Baik, pernikahan Kristen bagian pertama ya. Sebelumnya kalian bisa mengikuti materi ini dari buku paket halaman 42 sampai halaman 52 ya. Halaman 42 sampai halaman 52. Dalam bagian ini saya hanya membuat ringkasan dalam PowerPoint, dan saya perlu ingatkan setelah selesai video ini kalian akan mengerjakan 5 buah soal yang sudah saya buat di website Google Form. Jadi nanti silakan bekerja, makanya simak baik-baik ya. Pasangan yang sepadan. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Ciptaan yang lain dilakukan dengan berfirman, tetapi manusia diciptakan melalui tangan Allah sendiri dengan membentuknya dari tanah dan mengembuskan nafas ke dalam hidungnya. Jadi kita sudah tahu dan sudah pernah saya jelaskan sebenarnya bagaimana Allah menciptakan alam semesta dari hari pertama sampai hari kelima. Allah berfirman, tetapi pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah turun tangan. Allah membentuk manusia itu dari tanah.
Ya, setelah jadi manusia, Allah tidak lantas meninggalkan, tapi Allah lantas memberikan ruah, ya, ruah atau nefes haya atau nafas kehidupan ke dalam manusia, sehingga manusia itu menjadi hidup. Jadi ada hal yang spesial yang ada dalam diri manusia sendiri, berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Setelah menempatkan manusia pertama itu di Taman Eden, Allah membentuk manusia kedua, yang ayat yang kita baca tadi, seorang perempuan ya, yang sepadan dengan Adam ya, manusia pertama tadi. Kita lanjut. Kata sepadan adalah sebuah kata sifat yang artinya mempunyai nilai, ukuran, arti, efek yang sama, sebanding, seimbang. Itu definisi daripada sepadan. Pasangan sepadan berarti ada kesesuaian atau keseimbangan di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menikah. Ya, ada kesesuaian dan keseimbangan di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menikah. Akan saya jelaskan berikutnya. Sepadan ya, bukan berarti tanpa perbedaan. Sepadan itu bukan berarti hobinya harus sama. Sepadan bukan berarti sifatnya harus sama, karakternya harus sama. Namun dengan adanya perbedaan justru akan saling melengkapi dan menerima, sehingga dapat membangun hubungan yang kuat dan erat. Justru kalau sepadan itu kita tafsir sebagai sama persis, tidak ada perbedaan, maka justru sepadan itu sangat miskin sekali dalam pengertiannya. Bahkan kalau manusia itu diciptakan sepadan dan sama semua dengan seperti yang kita harapkan, maka justru itu mempermiskin kita. Tidak ada yang melengkapi, tidak ada yang menutupi. Ya, tidak ada yang melengkapi kekurangan yang lain, tidak ada yang menutupi kekurangan yang lain. Justru dengan adanya sepadan, perbedaan, manusia itu bisa semakin diperkaya, karena yang tidak dia miliki dimiliki oleh pasangannya, sehingga saling melengkapi dan semakin kuat dan erat. Kemudian sepadan dalam hubungannya dengan iman adalah seiman dan bersama-sama mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi sepadan dalam hal fisik tadi, jasmani tadi, maka kita akan menemukan di sana ada perbedaan karakter, perbedaan sifat, perbedaan hobi, perbedaan kesukaan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kemudian sepadan dalam hubungan dengan iman itu adalah seiman. Jadi saya mau katakan bahwa kalau kamu sudah tertarik misalnya dengan orang yang tidak seiman, saya katakan kamu lebih baik tinggalkan dan cari yang lain. Ya, mesti cari-cari yang berbeda kalau yang sepadan masih banyak, yang seiman masih banyak. Pak, saya sudah cari-cari, Pak, sudah capek saya cari-carinya, belum ketemu juga. Nah, tingkatkan doamu, tingkatkan usahamu. Jangan curi start, jangan dahului Tuhan. Bahaya kau nanti ya. Jadi sepadan itu dalam hubungannya dengan iman itu bersama-sama mempunyai hubungan. Artinya seiman, maksud saya bersama-sama mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya. Kalau satu pergi ke masjid, satu pergi ke gereja, itu bukan sepadan. Pak, nanti bisa kubawa dia kepada Tuhan. Keselamatanmu saja belum bisa terjamin dengan kekuatanmu sendiri, nggak akan pernah bisa. Seolah semata-mata karena anugerah Tuhan saja. Bagaimana mungkin kamu bisa membawa pasanganmu untuk mengenal Tuhan, sedangkan kamu sendiri butuh pertolongan Tuhan? Itu hanya alasan-alasan klise ya. Untuk dapat menemukan pasangan yang seimbang, seseorang harus memiliki relasi pribadi yang erat terlebih dahulu dengan Tuhan, agar ada kepekaan dan kasih yang sejati. Saya mau katakan bahwa manusia tanpa pertolongan Tuhan tidak akan pernah ikhlas mengasihi sesama manusia. Yang membuat manusia bisa ikhlas, bisa tulus, bisa awet kasihnya, itu karena ada kasih Allah yang terlebih dahulu melekat dalam dirimu. Tanpa kasih Allah, maka kita tidak akan pernah bisa memiliki kasih yang ikhlas, kasih yang tulus kepada manusia, kasih yang tanpa syarat kepada manusia. Sebelum kita agape kepada orang lain, kita harus terlebih dahulu mengalami agape itu.
ya. Jadi harus memiliki relasi yang erat dengan Tuhan terlebih dahulu. Baik. Yang berikutnya, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kejadian 2 ayat 23. Kejadian 2 ayat 23. Sebentar saya jeda sedikit ya, karena ada yang telepon. Saya jeda sedikit sebentar. Baik, sekarang bagian B. Saya lanjut lagi. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah, tulang adalah bagian yang paling dasar dan paling tahan dari tubuh manusia. Itu kita sudah tahu semua ini ya. Karena tulang itu bagian yang paling keras dari tubuh manusia. Kemudian tulang ini memiliki kekuatan. Dan di dalam Alkitab, kata itu digunakan untuk menyatakan rasa, kasih, dan hubungan yang paling intim. Maksudnya apa? Kita akan lihat penjelasannya ya. Saya akan jelaskan. Ya, daging adalah unsur utama tubuh atau badan manusia. Nanti kita akan sinkronkan apa itu kaitannya antara tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ya, daging itu unsur utama tubuh atau badan secara manusia. Kenapa? Karena kalau manusia tanpa daging maka tidak kelihatan, yang ada hanya roh, dan itu bukan manusia. Jadi unsur utama tubuh atau badan manusia itu adalah daging. Daging merujuk pada totalitas eksistensi manusia. Iya, eksistensi maksudnya keberadaan. Jadi tanpa daging maka tidak ada keberadaan manusia, nggak kelihatan, hanya roh, dan itu bukan manusia. Daging dianggap lemah, namun bukan kelemahan secara moral, melainkan kelemahan tubuh manusia secara fisik. Ya, daging itu lemah bukan secara moral ya, artinya kemampuan untuk menaati norma-norma yang ada, tapi kelemahan tubuh manusia secara fisik. Ya. Sering sekali kita manusia gagal dalam melawan kedagingan. Artinya apa? Misalkan kita melihat orang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kedagingan kita muncul, kita marah ya. Dan ada banyak contoh-contoh yang lain ya, silakan kalian jabarkan lagi. Kemudian orang yang hidup menurut daging menentang Allah, karena keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Ini jelas ya. Karena dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21, di sana jelas dikatakan bahwa keinginan-keinginan daging telah nyata. Ada banyak di sana keinginan daging, ada percabulan, ada kemarahan, amarah, dan seterusnya. Tapi ayat 22 sampai 23 mencatat keinginan roh adalah kasih dan seterusnya. Jadi ada perbedaan yang pertentangan yang sangat drastis antara keinginan roh dan keinginan daging ya. Keinginan daging akan menghasilkan kebinasaan, keinginan roh akan menghasilkan kekekalan, kehidupan yang kekal. Pertama, konsep tulang dari tulangku. Nah, ini penjelasannya. Manusia menyebut perempuan itu tulang dari tulangku ya. Adam menyebutkan hal tersebut mengandung makna bahwa Adam tidak akan memiliki kekuatan tanpa Hawa atau tanpa perempuan itu ya. Dan hanya dapat memiliki hubungan yang intim dengan perempuan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi tanpa ada perempuan, sebenarnya Adam sang laki-laki ini enggak punya kekuatan, karena jelas dikatakan ini dia tulang dari tulangku. Tulang melambangkan kekuatan. Jadi jangan anggap sepele dengan perempuan ya, walaupun kelihatan lemah lembut. She is your strength. Dia itu kekuatanmu, hai laki-laki ya. Jadi perempuan itu adalah kekuatan daripada laki-laki. Kenapa? Karena memang jelas perempuan itu penolong bagi laki-laki ya, penolong laki-laki.
saya tidak akan berpanjang di sini karena sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Pernah saya jelaskan. Kemudian ada rasa kasih, cinta, kedekatan, dan kesatuan hidup di antara mereka. Berikutnya konsep yang kedua, konsep daging dari dagingku. Tadi tulang dari tulangku. Tanpa perempuan, laki-laki itu tidak memiliki kekuatan. Nah, sekarang konsep daging dari dagingku. Konsep ini merujuk pada pemahaman tentang kesatuan, persekutuan, dan saling menutupi kekurangan demi kesempurnaan dalam persekutuan. Iya, karena dikatakan daging itu lemah, bukan secara moral ya, tetapi dari kedagingan. Nah, jadi dengan adanya kelemahan itu, maka antara yang satu dengan yang lain saling menutupi kekurangan sehingga tercapai kesempurnaan dalam persekutuan. Ya. Jadi daging dari dagingku merujuk pada pemahaman tentang kesatuan. Dalam hal persekutuan saling menutupi kekurangan demi kesempurnaan dalam persekutuan. Karena itu, ketika dikatakan tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, Adam menyadari bahwa ia akan menemukan kehidupan yang sempurna karena persekutuan dalam penyatuan tersebut. Ya, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi ada kehidupan yang sempurna dalam penyatuan persekutuan tersebut. Ya. Tanpa Hawa, Adam tidak dapat menanggung seluruh kehidupan seorang diri. Ya, ia menemukan bagian dari dirinya sendiri sehingga ada keutuhan dan kebahagiaan di antara mereka. Kesimpulannya, itu sebabnya pernikahan Kristen tidak dapat dibatalkan, tidak dapat diceraikan, dan ikatan perjanjiannya berlaku seumur hidup. Karena apa? Mereka dikatakan menyatu. Menyatu di situ bukan menempel. Kalau menempel itu bisa lepas lagi, tapi yang menyatu seperti apa, saya buat contoh ya. Menyatu itu seperti gula yang dimasukkan ke dalam air kemudian diaduk sehingga kedua unsur tadi menjadi satu, tidak bisa dipisahkan. Atau mungkin bisa dipisahkan manusia, tapi ada yang terluka, ada yang rusak karena memang bukan itu rancangan Tuhan. Seperti dua buah kertas yang ditempelkan menjadi satu dengan lem, begitu ditarik maka akan ada yang rusak. Karena memang konsep Allah tidak demikian. Konsep Allah begitu menjadi satu, ya satu sampai maut memisahkan. Dan sisi yang lain, tanpa Hawa kehidupan Adam tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Ada yang kurang. Ya, ada yang kurang. Jadi yang ada rencana untuk tidak menikah, pertimbangkan lagi ya. Pertimbangkan lagi. Ya, yang ada rencana, memang ada panggilan untuk tidak menikah. Ya, sama seperti Paulus misalnya memilih untuk tidak menikah. Tapi memang ada juga orang yang tidak menikah karena trauma atau mungkin karena penyakit. Itu lain cerita. Tapi kalau Anda normal, ya menikah ya. Jangan cari-cari. Kita sudah belajar juga kemarin tentang pacaran yang benar. Meninggalkan dan bersatu. Seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya untuk memulai kehidupan keluarga baru. Meninggalkan di sini bukan berarti melepaskan diri dari ikatan keluarga asal atau melepaskan diri dari kewajiban menghormati dan merawat orang tua, tetapi memulai kehidupan keluarga baru secara mandiri dan bertanggung jawab. Ya, bukan berarti meninggalkan ayah dan ibunya berarti tidak ada lagi hubungan sama sekali. Lepas tanggung jawab, lepas rasa kasih, rasa sayang. Tidak. Tapi kesimpulannya di bawah itu, konsep meninggalkan itu berbicara tentang prioritas. Begitu seorang laki-laki menikah dengan istrinya, kemudian menjadi satu rumah, satu daging, meninggalkan orang tuanya, prioritas laki-laki itu yang paling utama sekarang adalah prioritasnya yang pertama adalah keluarganya, istri dan anak-anaknya, kemudian baru orang tuanya. Jadi meninggalkan bukan berarti putus hubungan, tetapi berbicara tentang prioritas.
Kemudian bersatu berarti menempel, melekat, dan bergabung. Bersatu dengan istri berarti keduanya melekat dan menyatu, menempelkan diri kepada pasangannya, menyerahkan diri untuk menyatu dengan sukarela dan tulus kepada pasangannya. Ini merupakan gambaran persekutuan yang intim, penyatuan yang unik dari dua menjadi satu daging, satu kesatuan yang tulus dan diberkati Tuhan. Bersatu mengandung makna bahwa suami dan istri yang telah mengikat janji untuk menikah tidak dapat dipisahkan atau diceraikan. Ingat, oleh apapun ceritanya, tidak boleh diceraikan, dipisahkan. Sampai apa? Maut menjemput salah satu dari pasangan tersebut. Matius 19 ayat 6 jelas dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Manusia, titik. Jangan lagi buat kau. Jangan lagi katakan, oh tapi bagaimana dengan yang selingkuh? Salahmu, kenapa kamu pilih orang yang tidak mengasihi Tuhan sehingga selingkuh? Makanya sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, di dalam konteks berpacaran kita sudah bahas yang lalu. Jangan karena cantik baru langsung jatuh cinta. Ada banyak step by step yang sudah saya jelaskan yang lalu, yang sudah kita pelajari. Kiranya itu menolong kalian, walaupun sebagai remaja. Untuk pelajaran ini sangat penting, untuk membekali kalian, untuk mempersiapkan kalian, karena suatu saat mau nggak mau kalian akan masuk ke jenjang itu, ya. Jadi pahami baik-baik. Dan sekarang mungkin sudah ada yang mulai jatuh cinta, sudah mulai melirik-lirik, silakan lirik. Tapi ingat batasan-batasan yang sudah kita jelaskan dalam konteks berpacaran. Dan sebelum memutuskan untuk berpacaran, ya harus tanya Tuhan dulu, ya. Kemudian klimaksnya nanti menuju pernikahan. Kiranya pembelajaran ini bisa bermanfaat, kalian bisa menemukan pelajaran yang baru, dan doa kita bersama supaya pembelajaran ini bukan hanya kalian pahami secara kognitif, pengetahuan, tetapi juga bisa dipahami, dimengerti, dan dicintai secara afektif, dan dapat diterapkan atau mungkin dibagikan kepada orang lain secara psikomotorik. Doa saya, kita semuanya senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.